baca ya. Nah, nah. Syuroh dan istifadah sebagai sayyid, yaitu ayah-ayahnya, kakek-kakeknya terkenal, ma'rufin dikenal, masyhurin masyhur dimasyhurkan sebagai sayyid. Sekiranya orang-orang itu mengenal mereka dengan sayyid atau statusnya sebagai sayyid di seluruh generasi. Oke, karena ini di seluruh generasi, otomatis kan yang ditelusuri itu adalah masing-masing dari silsilah nasab dari Balawi. Sebelum kepada status mereka sebagai sayyid, sebagai syarif, kita kan harus menguji dulu nih, tokohnya ini tokoh-tokoh historis atau ahistoris. Betul nggak? Tentukan dulu wujudnya, baru kemudian kita akan mengenal status mereka sebagai sayyid atau syarif. Saya ambil contoh. Statusnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai tokoh historis terkonfirmasi dalam kitab sezaman. Ya, salah satu muridnya itu adalah Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, salah satu ulama besar dari madhab Hambali itu. Dan beliau meriwayatkan satu riwayat Amba Ana, ya, kemudian di situ ada angka tahunnya, dan ketika menelusuri seluruh atau mayoritas biografi dari Ibnu Qudamah itu, mereka mayoritas menyebutkan bahwa salah satu gurunya yang merupakan ulama terkenal itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, lalu kemudian barulah di situ, oh ya, Syekh Abdul Qadir Jilani ini adalah sosok historis, wujudnya ada. Lalu statusnya bagaimana? Sebagai seorang sayyid, sebagai seorang syarif. Nah, itu kembali kepada kitab-kitab nasab dan juga ulama-ulama yang memang memiliki ketersambungan nasab kepada beliau sebagai pengakuan internal dari keluarganya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian baru ada juga pengakuan eksternal kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai As-Sayyidus Syarif atau Minas Sadatil Ashraf. Nah, karena memang untuk di masanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau ini lebih condong menutup statusnya sebagai sayyid, maka barulah di generasi cucunya yang lahir 2 tahun setelah kewafatan beliau, nah, beliau munculkan lagi itu statusnya sebagai syarif. Itu. Nah, kalau kita aplikasikan kepada, jangan jauh-jauh lah ke Ubaidillah, kepada Imam Faqih Muqaddam saja, sebagai sosok historis, apakah terkonfirmasi datanya di kalangan para sejarawan atau setidaknya murid-muridnya lah. Lalu kemudian baru di situ kita uji tuh status syuhroh dan istifadahnya di kalangan para sejarawan maupun para ahli nasab. Begitu. Monggo silahkan.